Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai metabolisme seng pada suatu penyakit yang mungkin jarang didengar oleh orang-orang, yaitu akrodermatitis enteropathika. Apa sih itu? Ayo kita lihat. Zinc atau seng adalah mineral esensial dalam tubuh yang diabsorpsi pada duodenum dan juga jejunum melalui transporter SIP4 dari gen SLC39A4. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah sebagai kofaktor pada lebih dari 300 enzim dalam tubuh manusia, termasuk antioksidan seperti SOD dan juga strength finger protein untuk transkripsi DNA, terutama pada jaringan seperti kulit. Nah, akrodermatitis enteropathika merupakan penyakit langka autosomal resesif yang terjadi akibat mutasi dari gen tersebut, yaitu SLC39A4. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, transporter dari seng yaitu SIP4 mengalami gagal kerja, sehingga terjadi malabsorpsi seng dalam tubuh, walaupun konsumsi seng dalam batas normal, sehingga terjadi hiposinkemia dalam tubuh yang mengakibatkan banyak gejala-gejala klinis. Akrodermatitis enteropathika merupakan penyakit yang langka. Rasionya mencapai 1:500.000 di dunia. Jika terjadi pada anak-anak maupun bayi, dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Uniknya, penanganan penyakit ini simpel saja, yaitu dengan suplementasi oral. Hal ini membuat diagnosis dini menjadi hal yang sangat penting untuk penanganan penyakit ini, terkhususnya di daerah Indonesia. Secara klinis, akrodermatitis enteropathika ditandai oleh triad yang khas berupa dermatitis akral, diare kronis, dan juga alopecia. Lesti kulit biasanya muncul di sekitar orifisium seperti mulut dan juga anus, serta pada ekstremitas. Selain itu, pasien juga dapat mengalami gangguan pertumbuhan, infeksi berulang akibat penurunan imunitas, serta kelainan mukosa seperti stomatitis. Namun, penting untuk diketahui bahwa tidak semua pasien menunjukkan kadar zinc serum yang rendah, sehingga diagnosis tidak hanya bergantung pada pemeriksaan laboratorium, tetapi juga pada gambaran klinis dan juga respons terhadap terapi. Secara normal, seng diserap di jejunum melalui transporter SIP4 di membran apikal enterosit, kemudian dikeluarkan ke sirkulasi melalui set ET1 dan diangkut dalam darah terutama terikat dengan albumin. Seng berperan dalam berbagai fungsi seperti fungsi katalitik, struktural, dan juga regulasi. Homeostasis seng dijaga oleh protein metallothionein yang mengikat kelebihan seng. Pada akrodermatitis enteropathika, terjadi mutasi gen SLC39A4 yang mengakibatkan defek transporter SIP4 dan mengakibatkan absorpsi seng di usus menjadi terganggu secara signifikan. Selain itu, defisiensi zinc juga dapat diperberat oleh peningkatan kehilangan atau kebutuhan tubuh. Akibatnya terjadi keratinisasi kulit terganggu, fili usus mengalami atrofi, sistem imun menurun, dan juga penurunan IGF-1. Gangguan metabolisme seng ini langsung menjelaskan gejala klinis, yakni defisiensi zinc yang mengakibatkan dermatitis khas, atrofi mukosa usus yang menyebabkan diare kronis, gangguan folikel rambut yang menyebabkan alopecia, dan juga penurunan imunitas yang mengakibatkan infeksi berulang. Menariknya, hanya sekitar 21% pasien yang menunjukkan triad lengkap, yakni dermatitis, diare, dan juga alopecia secara bersamaan. Nah, diagnosis dan terapi dari penyakit akrodermatitis enteropathika ini didasarkan pada gambaran klinis yang khas, kadar zinc serum, dan juga respon terhadap terapi. Sebagian besar pasien menunjukkan respon yang sangat baik terhadap suplementasi zinc dengan dosis sekitar 1-3 mg per kilogram per hari. Nah, terapi yang diberikan yakni zinc oral seumur hidup, perbaikan nutrisi, dan juga monitoring berkala oleh dokter. Nah, kesimpulannya, akrodermatitis enteropathika ini merupakan gangguan metabolisme seng akibat defek dari transporter SIP4 yang menyebabkan malabsorpsi zinc. Kondisi ini menimbulkan gejala khas berupa dermatitis, diare, dan juga alopecia, serta berdampak pada pertumbuhan dan sistem imun pasien. Sebagian pasien menunjukkan perbaikan signifikan setelah terapi zinc, yang menegaskan pentingnya diagnosis dan juga terapi dini. Kasus ini menunjukkan bahwa gangguan metabolisme mineral dapat berdampak luas secara sistemik, dan pemahaman mekanismenya sangat penting dalam praktis klinis. Terima kasih dan jangan lupa diagnosis bisa menyelamatkan kualitas hidup pasien.
Jadi, sebagai calon tenaga medis, penting sekali untuk kita peka pada tanda-tanda klinis dari hal-hal kecil seperti penyakit metabolisme sang ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah insight dan membuat kita semakin aware bahwa hal-hal kecil dalam tubuh seperti metabolisme zinc memiliki peran besar dalam kesehatan kita. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.